Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Ini adalah video terakhir ya untuk tematik ya, untuk kelas 1. Kita nanti akan ketemu lagi di kelas 2. Tapi selesaikan dulu video ini ya. Ini adalah pembelajaran 5 dan 6 nanti halaman 183 ya. Untuk pembahasan yang lain di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, maka gunakan playlist. Oke. Nah, kita akan segera bahas. Oh ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung tap saja di sini di Inside Chamber di channelnya, masuk ke dalam channel lalu playlistnya namanya adalah kelas 1 buku tematik ya. Kita bahas pembelajaran 5. Ayo mengamati. Apabila terjadi bencana alam, ya bantuan sangat diperlukan. Kita bisa segera menolong kepada orang lain. Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Ngapain ya kira-kira? Ya, mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling menolong. Wah, ini namanya bekerja sama secara estafet. Ya, estafet. Ya, mengangkat air secara estafet. Dapatkah kamu membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Nah, pilih gambar yang kamu inginkan, ungkapan permintaan tolong sesuai dengan gambar. Ungkapkan permintaan tolongmu dengan santun, diskusikan dengan temanmu, coba bandingkan permintaan tolong dari gambar A dan B. Apakah ada persamaannya? Gambar A dan B. Nah, tolong ya. Edo, tolong embernya dipenuhi air. Edo, tolong embernya dipenuhi air dengan air. Nah, kalau ini misalnya tolong ya di sini satu ember berdua atau bagaimana ini estafet seharusnya ya, satu ember berdua. Misalnya ini Siti bilang, Udin tolong bantu aku mengangkat ember. Ini mungkin tidak secara estafet ya, mungkin secara estafet atau mungkin ini secara estafet, tapi tidak tahu. Gambar bisa macam-macam interpretasinya ya. Ini mungkin Udin tolong bantu aku mengangkat air. Ya, misalnya bisa seperti itu. Atau Udin tolong angkatnya lebih cepat. Nah, gitu ya. Udin tolong bantu ya aku mengangkat air. Ini Siti yang bilang ya. Nah, misalnya gitu. Atau Lani bilang ya, karena ini yang antri perempuan semua ini. Benny, tolong bantuin aku ya. Itu aja ya. Nah, ini boleh juga ya. Kalian bisa membuat kalimat kalian sendiri ya, yang kreatif ya. Udin tolong bantu aku mengangkat air, misalnya gitu. Nah, ini mungkin yang bilang ya di sini. Yang bilang ini adalah Dayu misalnya. Edo tolong embernya dipenuhi dengan air. Ya. Nah, terus bandingkan ya, ada nggak persamaan atau perbedaannya? Ya, apakah ada persamaannya? Mengapa? Nah, coba dijawab ya. Atau mungkin ada. Apakah ada persamaannya? Ada. Ya, keduanya adalah kalimat minta tolong. Keduanya adalah kalimat permintaan tolong. Tolong. Nah, seperti itu. Matahari bersinar terang, angin bertiup sepoi. Siti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air. Mereka kemudian beristirahat di aula balai desa. Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Tidak tahu, Siti. Saya merasa lemas, mungkin lelah setelah kegiatan tadi.
Coba saya pegang dahimu, wah badanmu terasa hangat. Apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Mengapa? Ya, karena tangan kita bisa merasakan suhu. Ya. Percobaan suhu air. Bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Bisa. Itu ingin membuktikan hal itu. Itu akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Itu mengajak teman-teman ke rumahnya. Itu mengajak mereka mengikuti percobaannya. Teman-teman, itu orang timur kalau ngomong gini ya. Teman-teman, ini pertunjukan percobaanku. Saya akan membacakannya. Tolong dengarkan ya, agar kalian tahu caranya. Terima kasih. Gitu ya. Oke. Berikut petunjuk percobaan Edo. Siapkan 3 buah wadah A, B, dan C. Letakkan di atas meja. Ya. Oke, ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya. Ya. Jenis dan suhu air ketiga wadah tersebut berbeda. Mintalah seorang teman untuk mau ke meja percobaan. Tolong masukkan tangan ke wadah 1, kemudian masukkan tangan ke wadah C. Biarkan selama 30 detik. Ya. Di sini kita ya, ABC ketika wadah diisi air yang sama. Banyaknya jenis suhu air ketika wadah tersebut berbeda. Minta seorang teman untuk maju ke meja percobaan. Tolong masukkan tangan ke wadah A, kemudian ke wadah C. Biarkan selama 30 detik. Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu dan apa yang dirasakan tangan kirimu setelah dimasukkan tangan kanan ke kiri ke wadah B secara bersamaan. Ya. Nah, di sini gini, percobaan ini sebenarnya untuk membuktikan ini. Jadi di sini dikasih air dingin, ya dingin. 3 wadah ABC letakkan di atas meja, yang air diberi air dingin. Ini air biasa, ini hangat. Ya seperti itu ya. Percobaan ini untuk seperti itu. Ketika wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya, beda suhunya, ya tapi beda suhunya. Apakah ada percobaan lain? Enggak ya, ini aja ya. Oke. Minta seorang teman untuk maju ke meja. Ya, percobaan, tolong masukkan tangan ke wadah A dan C, kemudian tangan kiri A ke yang kanan ke A, yang kiri ke C ya. Ya, biarkan selama 30 detik. 1, 2, 3 sampai 30. Di sini air dingin, ingat ini dingin. Ini biasa, ini hangat. Ya, apa yang akan dirasakan oleh tangan kananmu? Tangan kanan, ini tangan kanan ya, tangan kanan akan dingin. Ya, dia akan merasa dingin karena airnya memang dingin ya, tangan kanan dingin. Ya, dingin. Ya, tangan kiri dia akan merasa hangat. Ya, apa yang dirasakan tangan kiri? Ya. Ini adalah tangan kanan, ini tangan kiri, kaki kanan kiri. Nah, ya. Kemudian tangan kiri terasa hangat, ya hangat. Nah, setelah itu masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Ini tadi dingin, ini tadi hangat. Ya, apa yang terjadi saat ini biasa? Ya. Habis dingin ke biasa, ini tangan akan terasa hangat. Ya akan merasakan hangat. Dari hangat ke biasa akan merasakan dingin. Sebaliknya. Nah, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Ya, tangan kanan ya ini adalah yang kanan ya. Kanan ini yang kiri. Yang kanan akan merasa hangat. Yang kiri akan merasa dingin. Ya, seperti itu. Ya. Dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal sama? Tidak. Ya, mengapa demikian? Karena sebelumnya merasakan suhu yang berbeda. Karena sebelumnya
merasakan suhu yang berbeda. Urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah, urutkan dari yang terpanas. Yang terpanas adalah wadah C, kemudian wadah B, baru wadah A. Ya, jadi ini percobaan untuk membandingkan suhu seperti itu ya. Percobaannya seperti itu. Petunjuknya tadi sudah ada ya. Oke, ini untuk menunjukkan bahwa apa, tangan kita itu bukan alat ukur suhu, bisa mengukur suhu tapi bukan pengukur suhu yang baik. Ya, karena tangan kita itu bersifat membandingkan. Walaupun ini biasa, tapi dibandingkan dengan sebelumnya yang dingin jadi terasa hangat. Walaupun ini biasa, sebelumnya adalah hangat jadi dia terasa dingin. Tangan kita itu cara kerjanya itu membandingkan. Ya, tidak bisa mengukur suhu secara tepat. Sudahkah kamu melakukan percobaan suhu air? Sudah. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Setiap kelompok melakukan percobaan itu, lakukan secara bergantian, catat hasilnya. Ya. Nama anggota kelompok, misalnya suhu yang terasa, air yang terasa wadah. Urutan suhu dari yang terpanas. Ya, misalnya Ali. Suhu air yang terasa di wadah A, B, dan C. Ya, wadah A ini tadi misalnya kayak tadi ya dingin. Buat tangan kiri apa tangan kanan dulu? Ya, biasa panas. Panas. Ya, maka urutan suhu dari air wadah yang terpanas ya C, terus kemudian B, terus kemudian A. Ya, kalian lakukan sendiri ya, seperti ini, seperti contoh ya, mungkin dibolak-balik ya. Tapi tabel percobaan suhu ini seharusnya hanya semua orang bisa merasakan sama sebenarnya. Harusnya apa ya, sama, siapapun yang mencoba ya hasilnya sama ya. Jadi misalnya di sini Budi, di sini Cinta, A, B, C, D, Doni, ya, E, Edi, sama, ya ini dingin, biasa, panas. Ini dingin, biasa, panas. Dingin, biasa, panas ya. Panas. Di sini dingin, biasa, panas. Ya, sama. Siapapun mau mencoba ya pasti sama. Ya. Kegiatan bersama orang tua membimbing siswa untuk minta tolong dengan santun saat membutuh bantuan. Jadi kita boleh minta tolong, tapi minta tolong itu dengan bahasa yang sopan, yang santun, ya kan? Nah, yang dimintai tolong itu biar bisa menolong dengan lega gitu loh. Jangan-jangan dia menolak untuk beri pertolongan kalau kita gak sopan, ya kan? Nah, ayo membaca. Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama. Berikut teks cerita tersebut, bacalah dengan teliti. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa reruntuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, Kepala Desa Melati, pergi ke Desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali. Wah, Pak Ali. Kepada Kepala Desa Mawar. Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Pak Ali, baik Pak Budi, saya siap membantu Desa Melati.
Saya akan memberitahu penduduk Desa Mawar. Pak Budi, terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan Desa Mawar. Pak Ali bersama penduduk Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke Desa Melati. Ayo kita bantu Desa Melati, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Penduduk Desa Mawar 1. Penduduk Desa Melati mohon segera ke balai desa, tenda-tenda telah disediakan. Penduduk Desa Mawar yang kedua, bapak-bapak tolong membantu menggendong anak balita. Penduduk Desa Mawar yang 3, ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Penduduk Desa Mawar yang keempat, dokter puskesmas sudah siap di balai desa, bagi yang sakit mohon segera ke sana. Ya, nah ini ya, oke. Penduduk Desa Melati sangat berterima kasih, bantuan Desa Mawar sangat menolong. Penduduk desa tersebut saling tolong menolong, mereka membersihkan longsor, mereka membangun rumah yang tertimpa longsor. Jadi minta tolong ini, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Ini adalah kalimat minta tolong ya. Penduduk Desa Melati mohon segera ke balai desa, tenda-tenda telah disediakan. Jadi kadang-kadang kita minta tolong itu dengan kata mohon, ya. Mohon duduknya ke sana sekitar. Jadi ini minta tolong tapi lebih sopan. Ya, ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Nah, dokter puskesmas sudah siap balai desa, bagi yang sakit mohon segera ke sana. Jadi kita kadang minta tolong dengan kata mohon. Ya, jadi mohon itu kayak boleh bersedia boleh enggak. Tapi kalau tolong kayak diharap gitu ya. Tapi kadang-kadang kita untuk menghargai orang, kita menggunakan kata mohon untuk minta tolong. Ya, jadi sudahkah kamu membaca teks halaman sebelumnya? Bacalah kembali dengan teliti, temukan kalimat permintaan tolong. Ya, beri garis bawah ungkapan tersebut, tulislah permintaan tolong yang kamu temukan. Ya, Pak Ali, tolong bantu kami. Nah, itu permintaan tolong. Ya, jadi ada ya, Pak Ali, tolong bantu kami. Ya, baik Pak Budi, saya minta tolong. Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan dan pertolongan Desa Mawar. Jadi di sini ada juga, tolong dirikan tenda di, ya, ayo kita bantu Desa Melati, tolong dirikan tenda di balai desa. Ya, di halaman, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Nah, kemudian di sini ada tolong lagi, saya garis bawahi. Ya, mohon segera ke balai desa, tenda sudah disediakan. Ya. Oke, mohon, ya, mohon segera ke balai desa, tenda telah disediakan. Segera ke balai desa, ya, tenda sudah disediakan. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Ya, kamu sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor. Kamu sudah mengenal ungkapan permintaan tolong. Ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Ya, beri tanda centang jika termasuk permintaan tolong, beri tanda silang jika tidak termasuk. Waspada datangnya bencana alam, bukan ya? Ini waspadai datangnya bencana alam. Sebenarnya ini minta tolong ya, tolong waspadai datangnya bencana alam. Ini kita tinggalkan dulu. Kami membutuhkan bantuan makanan. Ini termasuk permintaan tolong ini. Ya. Beri centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong, silang jika tidak termasuk. Ya, ini kayak waspada. Mohon kecilkan suara radiomu, ini permintaan tolong. Minta tolong ibumu ke pasar, tolong ambilkan minuman
Ini juga sebenarnya permintaan tolong ya. Atau kita yang benar-benar secara eksplisit tolong aja ya, yang kita centang. Ya, mohon kecilkan suara radiomu, ini tolong ya. Minta tolong antarkan ibu ke pasar, tolong jaga tempat minumku. Ambilkan, ini kalau perintah ini ya, perintah ya. Kalau ini kayak perintah, waspadai, ini perintah. Kami membutuhkan, ini kayak berita. Ini tolong, yang tolong ini. Ya, mohon atau tolong ya. Mohon atau tolong ini adalah ciri-ciri permintaan tolong. Kalau ini mungkin kayak perintah, ya, ambilkan selimut untuk bapak itu, ya, perintah. Jika termasuk ungkapan permintaan tolong, ambilkan selimut untuk bapak itu. Ya, ini ya, mohon atau tolong. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong, sampaikan di depan temanmu. Minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Ini minta tolong ya. Pilihlah yang termasuk ungkapan permintaan tolong, sampaikan di depan temanmu. Ini ya. Mohon segera pergi ke tempat yang aman. Ini kayak permintaan tolong juga ini. Ambilkan obat, ini perintah ya. Tolong bawakan makanan ke tenda. Jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Ya, kayak mohon tolong itu ya. Ya, oke. 1, 2, ambilkan obat untuk anak. Itu kayak perintah. Jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Jadi permintaan tolong itu kayak tolong atau mohon. Bagaimana dengan tanggapan teman-temanmu? Apakah mereka memilih kotak yang sama? Ya. Jadi biar kita enak. Jadi ciri-cirinya ada tolong atau mohon ya. Ya. Oke. Kecuali itu kalimatnya kalimat langsung, kita bisa melihat ya dari intonasinya. Ya, kalau enggak ada, kalau kalimat perintah biasanya tanda bacanya seru. Tapi memang di sini tanda baca belum terlalu diperhatikan juga. Jadi menurut Pak Ali itulah. Mari bermain peran. Ayo ajak teman-temanmu bermain peran. Berperan sesuai dengan teks bencana tanah longsor di Desa Melati. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Pilihlah peran yang kamu sukai. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Ya, peran apa yang kamu pilih? Ya, misalnya sebagai ini ya, relawan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu ya, makanan ada di sini. Ya, itu ya. Yang satu, iya terima kasih makanannya. Bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Benny dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan berbeda-beda. Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman. Ya. Siti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Siti dan Benny menyentuh dahi teman-teman secara bergantian. Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani. Benny menyentuh dahi Edo dan Udin. Apakah kamu dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Bisa. Apakah ada perbedaannya? Kadang ada, ya, terkadang ada. Mengapa demikian? Ya, suhu tubuh bisa berbeda. Suhu tubuh bisa berbeda. Ya, kadang-kadang orang yang baru olahraga itu suhu tubuhnya lebih panas daripada yang baru istirahat, lebih dingin. Bangun tidur itu walaupun istirahat tapi panas. Bangun tidur itu panas. Ya, tapi beristirahat duduk-duduk itu bisa dingin. Habis baris berbaris di luar lapangan panas. Cobalah lakukan bersama temanmu. Cobalah mengukur suhu badan dengan telapak tangan. Kalau habis kena sinar matahari biasanya panas. Habis upacara gitu panas. Ajaklah temanmu bermain mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Pegang dahi temanmu, rasakan suhunya. Bandingkan suhu badan teman-temanmu.
Ya, buatlah kelompok terdiri atas 3 orang, pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Ya namanya tulis ya, yang terasa paling dingin. Sekarang pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu. Bandingkan dengan suhu badan temanmu, urutkan suhu dari yang panas ke yang dingin. Ya, jadi ini harus dipraktekkan ya, dirasakan. Buatlah kelompok terdiri atas 4 orang, pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Siapakah yang badannya paling panas, siapakah yang paling dingin, dan bandingkan ya. Jadi biasanya yang habis dari tempat panas itu suhu badannya juga ikut panas ya. Yang habis dari tempat dingin, misalnya habis dari ruangan ber-AC gitu, suhu badannya juga dingin ya, menyesuaikan. Oke. Kegiatan kerjasama di setiap keluarga berbeda-beda. Kamu sudah menuliskan pengalamanmu, pengalaman bekerja sama dengan keluarga di rumah. Mari bermain peran tentang kerjasama di rumah. Buatlah kelompok terdiri dari 5 orang, diskusikan bersama teman kelompokmu kegiatan kerjasama keluarga siapa yang akan kalian perankan. Pilihlah peran yang kamu mainkan. Misalnya berperan sebagai ibu, ayah. Jadi di sini berperan untuk sama-sama membersihkan rumah. Ya, nah, seperti itu. Orang tua meminta siswa menceritakan peran yang dimainkan saat bermain peran. Misalnya seperti ini. Ya, Udin, kamu tolong bersihkan jendela ya. Siap ayah. Dan kamu Siti atau siapa? Mutiara mungkin ya. Kamu membersihkan meja. Siap. Nah, gitu ya. Oke. Jadi lebih enak seperti itu. Ayah akan menyapu dan ibu akan mengepel misalnya. Siap ayah. Gitu ya. Sekarang kita lihat apa yang sudah kita pelajari. Mengenal kalimat terima kasih. Sudah ya. Jadi terima kasih. Mengucapkan terima kasih setelah ditolong. Terima kasih ya sudah menolong. Nah, tuliskan kalimat permintaan tolong. Tolong ambilkan buku itu misalnya gitu. Menemukan kalimat permintaan tolong dari teks bacaan ya. Jadi biasanya ada kata tolong atau mohon ya. Mengukur suhu badan dengan tangan seperti ini, mengurutkan suhu badan ya, diurutkan dari yang panas ke yang dingin atau dari yang dingin ke panas. Beraktivitas air bersama teman ya. Air ini dingin biasanya. Bermain peran tentang bencana alam, melakukan kegiatan kerjasama dengan anggota keluarga dan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat, ya kan? Nah, halaman ke-200 loh ya. Nah, ini juga akhir dari pembahasan tematik kita di kelas 1. Kita akan ketemu lagi di tematik kelas 2. Ya, linknya ada di bawah. Ya, di kolom deskripsi itu sudah ada link untuk kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.